على النبي محمد وقبولها حتما بغير تردد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجولكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طورا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. الحمد لله صلى الله على يا ربي سلام عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul dan bertemu lagi di majelis yang mulia, majelis sholawat, sekaligus kita bisa mengkaji kitab karya Imam Haddad, walaupun mungkin apa yang kita dapatkan sedikit, insya Allah kalau kita mau mengamalkan, insya Allah manfaatnya menjadi besar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan. Saya bacakan dulu ya redaksi nasnya, kitabnya, supaya kita bisa mengambil berkah dari kitab ini. Amma ba'd, fa yaqul 'Abdul Fakir al-Mu'tarif bil usul wa tafsir ar-raji' 'afwa rabbih al-qadir asy-syarif Abdul Wahid Alawi al-Haddad Alawi al-Husaini afallahu anhu wa an aslafihi. Amin. Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'atan wa wasiyatan bifadlillahi wa rahmatihi nafi'atan hamalani ala wad'iha al-imtithal bi amrillahi ta'ala wa amri rasulih. والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الله والنشر العلم. Di sini Imam Haddad mengatakan bahwasanya beliau membuat kitab ini, risalah ini, ya, beliau katakan risalah karena kecil bentuknya, tapi jami'ah, sudah mencakup, ya, sudah mencakup manfaat yang besar, kemudian nafi'ah, bermanfaat. Dan beliau menulis kitab ini tidak lain tujuannya untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasul. Kemudian juga tujuannya untuk nasrul ilmi, ya, menyebarkan ilmu, dan ad-dalalah 'alal huda, ya, memberikan petunjuk. Kemudian ad-da'wah ilal khair, ya, tujuan beliau juga ad-da'wah ilal khair, yaitu mengajak pada. Jadi salah satu bentuk dakwah beliau yang beliau lakukan adalah menulis kitab ini. Dan dakwah dengan tulisan itu sebenarnya paling efektif, ya, paling efektif. Kenapa? Karena tulisan itu akan dibaca banyak orang, ya, dibaca banyak orang. Bisa kita bayangkan buku yang ditulis beliau pada zaman saat itu sampai sekarang masih dicetak dan dibaca jutaan orang, ya, di seluruh penjuru dunia, karena karya yang tadi sudah meluas, sangat meluas sekali, terutama memang menguasai dunia, ya. Jadi manfaatnya luar biasa sekali, dan ini belum lagi sampai hari kiamat. Insya Allah kitab ini sangat bermanfaat. Jadi pahalanya terus mengalir, ya. Beda dengan dakwah omongan, ya. Ini sekedar bagikan saja. Kalau saya ngomong ini yang didengarkan, ya, cuma berapa orang. Tapi kalau sudah masuk, ya, YouTube, nah, insya Allah ini, ya, dakwanya lebih luas lagi, didengarkan banyak. Apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi orang lain, didengarkan orang lain, diamalkan orang lain, maka menjadi pahala untuk saya sendiri. Tapi ketika saya baca karya Imam Haddad, oh subhanallah, Imam Haddad mendapatkan
Ya, kucuran pahala terus. Ya. Semua orang yang mendapatkan manfaat membaca karyanya Muhaddad dan mengamalkannya, luar biasa. Nah, ini pahala yang terus mengalir. Ini salah satu dakwah ya dengan tulisan itu lebih kitab ya, dengan bentuk kitab terutama. Ya, bisa kita bayangkan misalnya karyanya Imam Syafi'i, ya, berapa ratus tahun kitabnya dicetak, ya mazhabnya diteruskan sampai sekarang. Ini luar biasa, nggak terhitung pahalanya. Dan semua ulama Imam Ghazali, semua karya-karyanya mereka itu sampai sekarang dicetak. Ya, berapa percetakan yang sudah ada di Indonesia saja sudah ya puluhan cetakan, belum di luar negeri dan sebagainya. Yang membaca sudah puluhan juta tidak terhitung. Dan ini bisa sampai hari kiamat. Luar biasa. Ini salah satu motivasi dorongan beliau, yaitu dakwah. Ini yang mungkin bisa kita tiru. Ya. Kemudian juga beliau menukil firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kemudian beliau juga mengutip ayat ini, wal takum minkum ummat. Ya, di sini katakan minkum itu khitabnya kepada umat baginda Rasulullah SAW. Ya kita ini. Berarti apa? Kata-kata wal takum itu ada perintah. Berarti kita sendiri ini sebenarnya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk yad'una ilal khairi, berdakwah. Dakwah itu mengajak, ya, mengajak kepada. Jadi dakwah itu tugas kita semua. Dakwah itu bukan hanya tugasnya ulama. Dipikir dakwah itu yang seperti saya, ya, atau yang di atas mimbar, atau yang di atas podium, yang ceramah, kiai, syekh. Tidak harus demikian maksudnya. Kalau para ulama, para kiai, mereka memang tugasnya, karena beliau adalah warasatul anbiya. Mereka mempunyai ilmu, mereka punya tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu. Tapi kalau dikatakan dakwah ilal khair, itu tugas kita semua. Mengajak kebaikan, dakwah itu mengajak pada Allah Ta'ala, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, itu tugas kita semua. Dan kita bisa melaksanakan. Ya, mengajak kebaikan itu walaupun hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana kan bisa. Ngajak sholat, ya, kalau nanti azan ajak sholat ke masjid berjamaah, itu kebaikan, itu dakwah itu. Ya, pokoknya ada dakwanya yang duduk, ya, keliling-keliling ngajak sholat jamaah. Ya, kalau di Timur Tengah, kayak gitu, hanya mengajak untuk orang sholat mau berjamaah, itu juga dakwah. Ngajak ke majelis taklim seperti ini, datang, ayo ngajak yang lainnya, mencari kalau bisa teman sebanyak-banyaknya, hadir di majelis maulid, majelis taklim, majelis ajak teman punya saudara, yang punya saudara, punya teman, diajak semuanya. Itu dakwah. Gampang kan? Simpel. Jadi dakwah itu seperti itu. Ya kalau bisa dimulai dari diri sendiri. Dan dirinya gak gelem, dirinya sendiri gak mau jamaah, terus ngajak orang gitu.
ngajak orang datang majelis taklim, majelis maulid, tapi dirinya nggak datang, nggak pas, nggak pas. Makanya mulai ya dari diri kita masing-masing, ajak teman kita. Kalau ada kalian nemui orang seperti itu, teman seperti itu yang suka ngajak kebaikan, ya mengingatkan, apalagi mau mengingatkan kalau kita salah, kalau kita berbuat keliru, oh itu subhanallah, itu teman yang baik, itu yang hakikatnya teman yang mengajak Anda ke surga nantinya. Itu yang akan menjadi ikhwan fillah, ya, saudara karena Allah SWT. Kalau kalian punya teman seperti itu, pegang, ya, pegang seperti itu, jangan sampai. Lebih baik juga kalian seperti itu, jadilah teman yang baik, bisa mengajak. Ya, kalau nggak bisa mengajak kebaikan, misalnya nggak mampu ngajak kebaikan, jangan sampai ngajak kejelekan. Ya, jangan sampai menjerumuskan teman saudara kita kepada kemaksiatan. Kalau orang berbuat baik karena nasihat kita atau karena ajakan kita, maka kita dapat pahala. Yang mengatakan terusnya, man dalla ala khair kana lahu min al-ajri mithlu fa'il. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, suatu kebaikan, maka dia memperoleh pahala seperti orang itu sendiri. La yanqusu minhu syai'un. Dalam hadis katakan, man da'a ila huda kana lahu al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujuri syai'an. Ya. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, barang siapa mengajak pada kebaikan atau petunjuk, maka dia memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya. La yanqusu, tidak akan dikurangi hal itu sedikit pun. Akan tetapi kebalikannya, kalau orang itu mengajak dhalalah, kesesatan, maka ia juga punya andil, ya, punya andil dalam memperoleh pahala. Gak melok melakukan maksiat, tapi menjerumuskan teman, menunjukkan teman atau saudara pada kemaksiatan, dapat dosanya, gak akan dikurangi. Ini yang harus kita lakukan, yang kita harus ubah mulai saat ini. Nggak usah yang mulu-mulu, ya, yang kita mampu kita amalkan, itu yang kita ajak. Seperti misalnya kita mampu hadir majelis maulid ini, hadir majelis ilmu, majelis taklim, ajak teman, itu lebih mengenal. Ya, teman lebih gampang. Ya, kalau kita melaksanakan juga. Lihat, itu pentingnya dakwah ilal, mengajak kepada kebaikan. Ya, apalagi hal-hal yang wajib. Nah, itu mestinya kita itu sesama teman harus saling mengingatkan. Sudah sholat belum? Sholat dulu. Pagi sudah jam 2. Sudah asar jam 5. Sudah sholat asar belum? Kalau ada teman seperti itu, subhanallah, ya, walaupun hanya sekedar mengingatkan, tapi mengingatkan urusan yang wajib, itu teman yang subhanallah, ya, itu persaudaraan, al-ukhuwah fillah, sudah persaudaraan, ya, kesohbah atau pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dilandasi dengan takwa dan iman. Ini yang harus kita cari, teman seperti ini yang harus kita peroleh. Jangan teman itu boleh kesenangan itu urusan berbulan, ya, teman gorein urusan boleh majelis.
Ya tidak apa-apa lah kalau teman diajak untuk urusan hal yang mubah, ya tidak apa-apa. Tapi harus ada menghasilkan kebaikannya. Kalau teman tidak bisa membawa kita kepada kebaikan, itu sebenarnya kurang bagus. Nauzubillah kalau kita mendapatkan teman yang justru menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Nauzubillah. Kemudian beliau mengatakan waqala alaihi salatu wassalam idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salat. Shadaqah jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu. Manusia jika meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah. Pertama sedekah jariyah. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladun salihin yad'u. Kemudian anak saleh yang mendoakan. Manusia mendapatkan pahala kalau dia punya amal, iya kan? Otomatis orang ini masih hidup karena dia bisa beramal. Ketika meninggal, otomatis dia ingkotok, terputus sudah amalnya. Dia tidak menghasilkan amal, artinya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa pahala dari amalnya. Kecuali 3 ini. Nah, ini perlu ini. Apa? Sedekah. Tapi sedekahnya yang jariah. Sedekah jariah itu apa? Yang maksud kok ada jariahnya. Sedekah yang jariah mengalir pahalanya. Ya. Berarti ada sedekah yang jariah, ada yang enggak. Nah, terus yang mengalir gimana? Ya sedekah yang manfaatnya terus menerus. Saya punya uang, nih, saya buat untuk bangun musola, ya. Musolanya berdiri dan musolanya dipakai untuk berjamaah. Setiap 5 waktu dipakai untuk sholat. Berapa banyak orang yang sholat di situ? Setiap orang yang sholat di situ maka dia mendapat pahala. Orang yang meninggal selagi musolanya masih berdiri dan bermanfaat terus mengalir pahala. Dan terus sampai hari kiamat bermanfaat musolanya terus, maka dia mendapat kiriman pahala terus, walaupun orangnya sudah ada di dalam tubuh. Nikmat di kuburan. Itu namanya sedekah jariyah. Punya harta, bikin pesantren. Pesantrennya dibuat orang bercampurkan taklim seperti ini. Enggak sia-sia yang bikin pesantren. Kemudian muridnya bertambah tahun berkembang. Setiap kali orang di situ, anak situ taklim belajar di situ. Orang yang bikin, yang punya pesantren, walaupun dia nggak ikut ngajar, bondo fulus, dia yang hartawan, dia yang kaya raya, mampunya bisa bikin pesantren, bikin musola. Itu dilakukan. Maka itu yang akan menjadi sedekah jariyah. Orang yang meninggal pesantrennya terus berdiri, para berkembang dan seterusnya, maka pahalanya terus mengalir. Nah, itu namanya sedekah jariyah. Ya, jadi sedekah jariyah intinya sedekah ya kita mengeluarkan harta untuk kemaslahatan orang lain dan manfaatnya terus menerus. Sekalipun orangnya sudah meninggal, maka selagi sedekah itu bermanfaat terus menerus, maka itu akan menjadi pahala bagi orang. Nah ini ya, kalau sedekah jariyah nggak harus nunggu kaya baru bisa uang ratusan juta bisa bikin musola, nggak harus seperti itu juga.
Kalau kita misalnya punya uang kecil misalnya 5.000, ya kita masih misalnya bisa belikan apa? Bisa belikan paku. Paku ini misalnya buat madrasah, ya. Nah, belikan paku buat nutuk-nutuk sudah. Pakunya kan nempel. Barang cilik tapi manfaatnya luar biasa. Ya, paku bumi ya luar biasa banget. Ya, hal yang kecil. Atau katakan satu sak semen. Ya, ada masjid butuh pembangunan. Beli satu sak semen. Sak semennya buat selagi. Iya, semennya nempel. Ya, itu pahalanya masih. Jadi kalau manfaatnya itu terus mengalir, maka itu menjadi ladang pahala yang mengalir juga. Ini berarti apa? Kesempatan terutama bagi hartawan, orang yang kaya raya, terutama. Ini memang sedekah. Kalau nggak bisa sedekah, ada alternatif lain. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang yuntafa. Yuntafa itu apa? Diambil manfaatnya. Ya, saya punya ilmu. Kalau saya diem, kalau saya nggak ngajar, ya nggak dapat apa-apa. Ya, mending saya ajarkan. Walaupun saya ngomong cuma 5 menit, Ustaz, ya. Ya, bab dakwah ilal khair misalnya 1 poin saja, tapi kalian mengamalkannya, itu jadi pahala untuk saya. Kenapa? Karena sampean dapat ilmunya dari saya, karena saya menjelaskan. Kalian mengamalkan, maka gurunya itu akan dapat. Makanya saya katakan seperti tadi, ya berapa pahalanya seperti Imam Haddad atau ulama-ulama yang lainnya yang punya karya-karya tulisan yang sampai sekarang dicetak, dibaca jutaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, ya, dan mereka mengamalkan isi kitab, mengambil manfaat dari ilmu kitab. Ini termasuk hadis ini. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya, ya. Bukan orang alim yang nggak mau ngajar, yang nggak mau dakwah, yang nggak mau nulis, bukan. Tapi mau mengajarkan, mau menulis, mau dakwah. Ini insya Allah kalau terus muridnya semakin banyak dan mengamalkan, maka ini menjadi ladang pahala bagi gurunya. Gurunya wafat, muridnya ini menjadi orang yang alim, mengamalkan terus, maka gurunya mendapat apa? Aliran pahala itu. Makanya nggak bisa kita bayangkan ya, ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ulama-ulama. Ya, Imam Syafi'i yang mazhabnya kita pakai, fatwa-fatwanya kita jalankan, berapa pahala. Imam Nawawi yang kitabnya berapa ratusan kitab dibaca kaum muslimin, manfaatnya luar biasa. Nah, ini mereka itu masuk yang seperti ini, ilmu yuntafa'u, ilmu yang berubah. Nah, kalau ini memang tugasnya siapa? Ustadz, guru. Ya, jangan sembarangan. Kalau ingin masuk dalam kategori ilmin yuntafa'u bihi, belajar dulu. Belajar sing mempeng, sing rajin. Ya, gak cukup sebulan 2 bulan. Kalau perlu mondok. Ya. Sampai benar-benar alim, ngerti agama. Ya. Nah, baru bisa nasrul ilmi, menyampaikan ilmu. Nah, ini tentunya tugas orang alim, ya. Ilmu yuntafa'u bihi. Awalan salihun yad'u lah. Yang ketiga,
Alternatif ketiga, nah ini sebenarnya lebih mudah, bisa diusahakan oleh banyak orang. Atau anak soleh, ya. Dia daulah yang mendoakan. Kita semua kan pasti kawin untuk kalau sing rapi. Iya. Masih belum jelas rabinya tahun berapa. Ya. Yang semoga ya. Oh, langsung kita amin. Tadi gak ngereken urusan rabi. Mungkin gampang ya urusan kayak ini. Ya, rabi dulu, baru dapat anak. Itu urutannya seperti itu. Waladin sholihin, anak, bukan anak orang lain, maksudnya anak sendiri. Berarti rabi dulu, baru dapat anak. Anaknya dididik dengan agama. Ya. Supaya apa? Supaya ngerti caranya bagaimana memberikan manfaat pada orang. Ya di sekolah belajar umum setingginya tidak apa-apa, tapi jangan dikesampingkan urusan ilmu agama. Kenapa? Ilmu agama ini untuk kepentingan akhirat. Kalau kalian mendidik anak yang ngerti agama, maka anaknya ngerti bagaimana caranya membahagiakan orang. Kalau anak ngerti agama, maka dia bisa menjadi anak yang soleh. Ya. Anak yang soleh tentu anak yang berbakti pada orang tua, kemudian taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi nggak cukup itu, ya daulah. Nah itu yang menjadi poinnya. Yang mau mendoakan orang tua, kita semua bakal meninggal. Oh, tak ingin mau mati, mati. Ya, kita semua bakal meninggal. Tapi kalau kita berhasil mendidik anak menjadi anak yang berbakti dan mau mendoakan orang tua, oh itu menjadi pahala bagi orang tua. Makanya ada hadis lain juga mengatakan, ketika tiba-tiba seorang anak, ya, ini dalam kubur. Ketika orang tua mengatakan, ya Allah, kenapa saya mendapatkan kedudukan seperti ini? Ya, kok mendapatkan kedudukan seperti ini? Padahal amal saya biasa-biasa saja. Katanya Allah SWT, istighfari waladika. Karena anakmu memintakan ampun kepadamu. Anakmu di dunia memintakan ampun. Amalnya orang tua ini biasa-biasa. Dia merasa kurang pantas mendapatkan kedudukan seperti ini. Makanya dia bertanya kepada Allah SWT, kok kenapa kok saya mendapatkan kedudukan tinggi seperti ini? Ya gara-gara anakmu yang hidup di dunia sekarang ini sering memintakan ampun pada kamu orang tua. Ya, kalau kita punya anak, Masya Allah, ya setiap malam Jumat, ya kirim doa, ya kirim Fatihah, bacakan tahmid, buat berkumpulan, baca Yasin, kirim doa untuk orang tuanya. Itu ya seperti ini, orang tua kan mendapatkan dari anaknya. Nah, ini yang saya katakan oleh baginda Rasulullah SAW, manusia ketika meninggal itu sudah tidak bisa menghasilkan pahala apa-apa, tidak bisa beramal. Akan tetapi 3 perkara ini yang menyebabkan manusia itu bisa mendapatkan pahala, mendapatkan kiriman, ya pahala sekalipun sudah meninggal. Ya,
Nah, ini 3 titik ini ya. Jadi apa? Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Kalau bisa mencakup 3-tiganya ini, luar biasa sekali. Ya apa Ustaz? Misalnya kaya raya, orang tuanya punya kekayaan di dimaksimalkan, misalnya buat pesantren. Ya anaknya dipondokkan sampai keluar negeri, jadi orang alim. Ya. Kemudian anaknya bisa mengajarkan. Nah, berarti apa? Pesantrennya dipakai oleh anaknya juga menjadi orang alim. Kalau dia menjadi orang alim, otomatis dia pasti sudah tahu ya mendoakan orang alim. Nah, ini bisa mendapatkan kebetulan. Dia bangun pesantren, orang tuanya bangunkan pesantren, itu sudah jariyah tersendiri. Kemudian mendidik anaknya, ya apalagi kalau dia sendiri, orang tuanya sendiri juga mengajar, itu juga jadi jariyah ilmu yang bermanfaat. Dia bisa mendidik anaknya, ya mengirimkan, mondokkan anaknya menjadi orang alim, dan anaknya sukses menjadi ustadz, ya ustadz kiai, kemudian bisa mendoakan orang tuanya. Oh, berarti ini sudah dicakup 3-tiganya oleh orang tua. Ya, mungkin ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jadi yang kita simak bersama tadi dari Ustaz Faisal, kita mungkin terlalu berat untuk jadi orang alim. Wis gak nuntut Pak, wis kudu rapi. Iso hadir majelis alhamdulillah. Tapi masih ada juga sebenarnya jalan sampai mendapatkan semuanya itu. Contoh yang paling gampang, kita ikut sabdanya Rasulullah SAW, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka seakan-akan dia mendapatkan juga pahala orang yang melakukan itu. Sampai nggak perlu ngejak wong situ datang ke majelis, dimanapun nggak harus diawali. Ada majelis sampai yang ngajak. Maka selama dia ini anak tadi ini baca sholawat, ikut baca sholawat, ikut nyimak ilmu, maka pahala yang dia dapat dari teman yang sampai ngajak ini sampai juga mendapatkan pahala. Ini jangan just itu soro kan, gitu. Semangat, pemain janjian kalau bendaan ya. Angel ya. Janjian, alasannya apa? Alasan. Nah, kita bisa bayangkan, kita ngajak teman situ hadir aktif majelis, saya setengah mati. Bagaimana lagi upaya para nabi-nabi seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para wali-wali songo, Mbah Wali ini mengislamkan orang-orang Hindu Buddha, kok dikira perkara sepele, susah. Oh, kadang satu keluarga aja yang istri kadang suaminya nggak sholat, ngomong sholat bojone setengah mati. Sebaliknya juga gitu. Sing lanang seneng majelisan, sing wedok dijak majelisan, aku ngantuk mas wedok. Maka berbahagialah sampean. Nanti kalau punya keluarga, ya kalau sudah berkeluarga, istrinya senang majelis ilmu, bapaknya senang majelis ilmu. Ojo lali anaknya ini dia dibiasakan hadir majelis ilmu. Kenapa? Karena ketika nanti mereka dewasa, duduk di majelis-majelis seperti ini sudah biasa.
Kita banyak melihat arek-arek nom-noman iki. Nek wis dijak melo nanti bisa melo nang mangan-mangan. Baru acarane sholawatan atau majelis ngaji nih mak. Iku wis sumpek ini, Pak. Mau metu. Gak rasa nopo sono kobong kangen dosa. Gak betah. Wis dijamin sesuk kok jamane gak kira budal. Gitu bener. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Makanya tadi itu waladun soleh ya terulah. Lek sampeyan kepengin duwe anak-anak sing genah, mulai cilik anak-anak wis diajari ikut hadir di majelis-majelis yang di dalamnya itu ada orang-orang yang baik. Kenapa? Supaya mereka terbiasa nanti dengan majelis-majelis kumpul dengan orang-orang yang baik, gak ngerasa kobong, gak bingung mlebu metu. Apa jenenge lek bingung? Hah? Akal. Apa sih lek gak kerasan itu lho? Apa namanya? Bahasa Inggris ya? Hah? Iya apa sumpah itu? Hah? Cuma jadi kan itu durona. Apa jenenge lek gak kerasan itu lho? Hah? Tak pernah. Tak nyaman. Senggen salah, semujung salah. Ngadep kene salah, ngadep kono sama metu. Maru kono metu krungu delokno ki aku sakit. Oh, tapi lek misalkan budal majelis iki ono barengane. Oh, budal. Tapi lek barengan gak budal, kira gak budal. Sopo barengan setan. Ya. Nah seperti itu. Kalau sampai ngajak satu orang, ya kan, wis dhewe duduk di majelis dia banyak sholawat sampean oleh pahala. Misalkan dia nyimak ilmu yang disampaikan Ustaz Faisal, kemudian dengan ilmunya tadi dia mengamalkan. Akhirnya dia seneng enak ke majelis. Suatu ketika sampean nggak datang majelis, dia datang majelis, pahalanya tetap sampean juga dapat. Ya, walam yanqus min ujurihi syai'an. Pahalanya orang yang melakukan kebaikan gara-gara sampean ngajak tadi akan terus pahalanya itu muncul kepada sampean meskipun sampean saat itu nggak bisa ikut. Sampean ngejak arek maca rotib bareng, arek itu maca rotib sampean nggak sempat karena sakit atau karena mungkin ada keperluan janjian karo gendane. Astagfirullah, tak oleh. Terus dia datang, ikut baca rotib, ikut baca sholawat, maka selama kebaikan tadi itu dilakukan oleh teman yang sampean aja, sampean juga dapat pahala. Paham? Itu yang paling temen gampang temen Pak. Gampang sampean kadang majelisan aja waras-warasan. Cek leren di WA. Padahal yo ngerti rutinane semua malam Sabtu. Cek leren dengan ono apa itu? Kayak bodoh. Padahal wis ngerti jadwal. Seperti itu. Nah, ini semuanya wajar ya. Kenapa? Karena memang setiap manusia itu kepingin ya wis yang baik-baik itu gak usah lah. Ini ngasih gaya ya. Karena apa? Setan sini juga gak seneng sampai rumah ilmu, sampai dapat ilmu juga setan tidak seneng sampai mau corotip, sampean hadir sholawatan, sampean dapat rahmat dengan satu kali sholawat, dapat 10 rahmat dari Allah. Ya Allah, biasa jenenge setan tidak mungkin riba, itu wajar. Tapi itu tadi, kalau kita mau bersabar dengan ibadah yang paling gampang, sholawat yang gampang, mudah-mudahan terkabul hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan segala kesulitan hidup kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala cita dan cinta kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة وذنوبا، وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يتقاسمه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذي الحقوق علينا، ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.